Kelanjutan pembahasan yang disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullah, beliau berkata Kitabul Waqf. Kitab Al-Waqf. Ini kitab penjelasan tentang hukum-hukum seputar wakaf. Hukum-hukum seputar apa? Wakaf. Ya. Wakaf secara bahasa adalah dari kata al-habs atau bermakna al-habs, suatu yang dikurung, dan juga bermakna al-mana, suatu yang ditahan, dan juga bermakna as-sukun, suatu yang diam tidak bergerak. Nah, dan mana-mana secara bahasa ini tentunya punya kaitan dengan mana wakaf secara apa? Istilah. Sebab sesuatu yang diwakafkan, maka dia telah ditahan kepemilikannya, dan dia adalah hal yang sudah tetap diperuntukkan untuk atau kepada apa yang dimaksudkan dengannya ia diwakafkan. Tidak bisa dijual, tidak bisa diwariskan, dan tidak bisa dihibahkan. Jelas ya? Ini mana-mana secara bahasa. Dan secara istilah, para ulama memberikan beberapa definisi. Di antara definisi yang paling bagus, wakaf adalah tahbisu malikin mutlaqit tasarruf malahu al-muntafa'a bihi ma'a baqa'i ainihi biqat'i tasarrufihi wa ghairihi fi raqabatihi yusrafu rai'uhu atau yusrafu ri'uhu ila jihati birrin taqarruban ila Allah Ta'ala. Wakaf adalah tahbis malikin, adalah seorang pemilik, dia menahan. Pemilik yang bagaimana? Mutlaqit tasarruf, pemilik yang dia bebas bertransaksi. Nah, kita akan terangkannya syarat orang yang mewakafkan. Di sini sudah diglobalkan tentang syarat ini. Dia bisa untuk melakukan transaksi. Dia menahan atau dia menahan hartanya yang bisa dimanfaatkan. Hartanya yang bisa dimanfaatkan. Ma'a baqa'i ainihi. Ya. Dengan tetap ainnya, hartanya tetap. Tapi manfaatnya mengalir.
biqat'i tasarrufihi wa ghairihi fi raqabatihi. Ya. Bagaimana dia maksud menahan hartanya ini? Jadi dia menahan hartanya ini, dia tidak punya hak lagi untuk tasarruf di dalamnya, mengotak-atik di dalam harta itu. Tidak pula selainnya pada keturunannya. Yusrafu ri'uhu ila jihati bir. Keuntungan dari harta tersebut itu dimanfaatkan untuk kebaikan. Taqarruban ila Allah Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi ini yang disebut dengan wakaf. Seorang menahan harta atau dia mewakafkan sebuah harta. Harta ini bisa dimanfaatkan. Ya. Asal dari harta tetap tidak berubah, tapi manfaatnya mengalir untuk kebaikan. Dan dia mewakafkan karena taqarrub, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini definisi wakaf. Dan wakaf adalah hal yang disyariatkan. Dia adalah hal yang disyariatkan. Ya. Masuk di dalam dalil-dalil umum. Yang menunjukkan tentang disyariatkannya berbuat kebaikan. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak mendapatkan albir, kebaikan, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Dan juga ayat di surah Yasin, Inna nahnu naktubu ma qaddamu atharahum. Sungguhnya kami menulis amalan yang mereka kedepankan dan jejak-jejak amalannya. Ini wakaf masuk juga di dalamnya, dari amalan kebaikan yang dia lakukan. Iya. Ini dari apa? Dari Al-Quran. Adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang mewakafkan hartanya. Ya, dari hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, Umar asaba ardan bi Khaybar. Sesungguhnya Umar, beliau mendapatkan tanah di Khaybar. Faqala ya Rasulullah, maka dia berkata, wahai Rasulullah, asabtu ardan bi Khaybar lam usib malan qad anfasa indi minhu, fama ta'muruni. Dia berkata, ya Rasulullah, saya mendapatkan tanah di Khaybar, saya tidak pernah dapatkan harta yang lebih bernilai untuk saya seperti itu. Ya. Apa yang kamu perintah kepadaku? Maka ini menunjukkan bahwa dari wakaf itu dia adalah sesuatu yang harta itu bisa tetap tinggal, tetapi manfaatnya bisa mengalir, bisa mendatangkan manfaat dan mengalir, digunakan di dalam kebaikan. Ya, dan di pernyataan Umar ini juga menunjukkan bahwa harta yang dipilih untuk wakaf itu adalah harta yang apa? Harta yang dicintai dan disenangi oleh seorang hamba. Sampai Umar di sini mengatakan, ampas indi, yang paling apa? Nafis di sisi saya. Ya. Faqalat, maka Nabi bersabda, in syi'ta habista aslaha wa tasaddaqta biha. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu ingin, kamu tahan asalnya dan kamu bersedekah dengannya. Ya. Bersedekah dengannya. Ini pernyataan tentang apa? Wakaf. Kalau dikatakan habis ta'aflaha, artinya kamu wakafkan. Kamu wakafkan harta tersebut. Fatasaddaqa biha Umar.
Maka Umar pun bersedekah dengannya. Ini bahasa lain ya dari bahasa wakaf. Sebab wakaf itu ada dengan lafaz sharih dan ada dengan lafaz apa? Kinayah, dan akan kita terangkan. Ala alla tuba wa la tuhab wa la turab. Maka Umar pun mewakafkannya dengan ketentuan tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan, tidak boleh diwariskan. Ya, tidak boleh diberikan, maksudnya tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijual. Fil fuqara. Ya, beliau wakafkan untuk fakir miskin, dawil qurba, karib kerabat, wariqab, budak-budak, wadhaif, tamu-tamu, wabni sabil. Ada orang yang apa? Kehabisan bekal. Ya, orang yang kehabisan bekal. La junaha ala man waliha, la junaha ala man waliyaha ay ya'kula minha bil ma'ruf. Ya, wa yat'am ghairu mutawawwil. Tidak ada masalah bagi siapa yang mengurus wakaf ini untuk makan darinya dengan ma'ruf dan memberi makan tanpa mutamawil, tanpa dia mengumpulkan harta di belakangnya. Iya. Jelas ya? Maka ini dalil tentang disyariatkannya wakaf. Tentang disyariatkannya wakaf, dan juga dimaklumi hadis Abi Hurairah riwayat Muslim, idza mata al-insanu atau idza mata al-insanu inqata'a min amalihi illa min salat. Shadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bih wa waladun salihun yad'u lah. Apabila manusia meninggal maka terputus seluruh amalannya kecuali apa? 3. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan apa? Anak saleh mendoakan untuknya. Shadaqah jariyah inilah wakaf. Jelas ya? Yang diinginkan. Dan sepakat para ulama tentang wakaf ini. Dan sepakat para sahabat tentang wakaf, dan para sahabat masyhur dari mereka awqaf. Abu Bakar ada wakaf yang dikenal dari beliau, Umar, Utsman, Ali, bahkan sebagian sahabiat, Ummu Salamah dan lain-lainnya, mereka semuanya punya wakaf-wakaf yang mereka peruntukkan untuk jalur-jalur kebaikan. Iya. Maka ini tentang dalil disyariatkannya wakaf dari Al-Quran dan As-Sunnah menurut kesepakatan para ulama. Iya. Kemudian Syaukani rahimahullahu taala menjelaskan di sini tentang wakaf. Dan kita memberikan 8 catatan pembahasan di sini. Yang pertama, syariat wakaf. Saya sudah terangkan tentang definisi dan syariatnya. Yang kedua, syarat-syarat wakaf. Syaukani berkata, man habbasa milkahu fi sabilillahi sara muhabbasan. Ya. Siapa yang mentahbis, ya, mentahbis. Tahbis itu kadang diartikan di dalam, kalau di bahasa Indonesia diartikan dengan kata apa? Dipenjarakan. Sebab dia tidak bisa apa? Kemana-mana. Memang diperuntukkan untuk itu saja. Ya, jelas ya? Siapa yang menghabas, yang menahan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah, maka sara muhabbasan, maka dia dianggap muhabbas, artinya dianggap tanah apa? Dianggap suatu wakaf. Dianggap barang wakaf. Jelas ya? Ya, jadi ini ketentuan wakaf. Nampak dari sini bahwa wakaf itu disyaratkan padanya beberapa syarat. Nah, ya, syarat yang pertama, hendaknya orang yang memberi wakaf itu jaizat tasarruf. Orang yang memberi wakaf adalah apa? Jaiz at-tasarruf. Dia adalah orang yang boleh dan diizinkan melakukan transaksi. Ya, melakukan perbuatan. Ya, dan para ulama mensyaratkan syarat-syarat pada orang yang berwakaf. Ini kita sudah membahas syarat apa ini? Wakafnya ya. Ya, baik, kalau ingin dibuka pembahasan sebelumnya tidak ada masalah. Orang yang berwakaf itu disyaratkan beberapa syarat padanya. Orang yang berwakaf.
Ya, si A, si B ingin mewakafkan tanah. Dia ingin membangun sebuah gedung yang dipakai untuk kemaslahatan umum. Ya. Jelas? Maka dia ini dikatakan ingin mewakafkan. Apa syarat kalau dia ingin mewakafkan? Syarat yang harus terpenuhi pada dirinya ada 3 syarat. Syarat yang pertama, dia harus akil, orang yang waras. Ya. Syarat yang kedua, dia adalah seorang yang balik. Seorang yang balik. Kemudian syarat yang ketiga, dia adalah apa? Jaiz at-tasarruf. Ya, jaiz at-tasarruf. Kalau dia jaiz at-tasarruf, maka dia harus pandai menggunakan barang itu, rasyid di dalamnya. Ya, maka ini yang syah kalau dia mewakafkan. Jelas ya? Baik, kita kembali kepada syarat-syarat wakaf. Jadi syarat wakaf yang pertama adalah apa? Hendaknya orang yang mewakafkan jaiz at-tasarruf, boleh diizinkan melakukan transaksi. Syarat yang kedua dari syarat wakaf, iya, hendaknya barang yang diwakafkan adalah barang yang bermanfaat. Barang yang apa? Bermanfaat. Iya. Kemudian manfaatnya adalah manfaat yang terus bisa dinikmati. Jelas ya? Bisa dinikmati. Ini syarat yang kedua. Jadi kalau dia mewakafkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka ini tidak syah sebagai apa? Sebagai wakaf. Atau dia mewakafkan sesuatu yang manfaatnya tidak tetap. Manfaatnya misalnya sementara saja. Ya, manfaatnya cuma apa? Sementara. Misalnya dia wakafkan lilin. Ya, untuk menerangi orang yang berada di mana? Di masjid. Ya, lilin sekali pakai langsung apa? Habis. Maka ini tidak syah sebagai apa? Sebagai wakaf. Tapi para ulama yang mensyaratkan ini, mereka ada perbedaan pendapat. Apakah wakafnya harus selamanya, atau wakafnya asalnya selamanya, tapi kalau waktu tertentu dia rusak, maka dia masih tetap sebagai wakaf. Contoh misalnya, ya dimaklumi ya, seperti misalnya buku-buku. Ya, buku apakah boleh diwakafkan? Ya, dimaklumi buku ini mungkin termakan suatu saat, berapa ratus tahun lagi mungkin dia sudah apa? Sudah rusak. Ya, jelas ya? Apakah boleh? Jawabannya, menurut pendapat yang terkuat itu adalah hal yang apa? Yang boleh. Ya. Jadi asalnya dia bisa tetap manfaatnya. Kalau suatu saat manfaatnya hilang karena suatu dan lain hal, maka tidak ada masalah. Ya, demikian pula hal yang lainnya. Kalau misalnya diwakafkan kipas angin misalnya ke masjid. Ya, contoh ya, kipas angin dipakai, tapi ada saatnya kipas angin ini, ya, dia perlu perawatan. Ya, dan kadang ada yang dirawat-rawat tidak bisa baik sudah. Ya, dalam artian dia harus ya, diganti. Jelas ya? Baik. Ini kalau seperti ini keadaannya, dia adalah wakaf yang sudah tidak dimanfaatkan lagi. Ya, makanya ada pembahasannya nanti. Kalau seperti kipas angin tidak dimanfaatkan lagi, dilihat. Kalau dia bisa dijual, ya, apa masih ada nilainya, maka nilainya dijual, kemudian dimasukkan lagi, ya, ke dalam hal yang masih semisal dengan wakaf. Ya, misalnya dibelikan lagi kipas angin misalnya, ya jelas ya. Ya, 10 kipas angin rusak, kalau dijual semuanya dapat kipas angin baru 1 misalnya. Ya, maka ini tidak ada masalah. Jelas ya? Baik, kemudian syarat yang kedua, jadi manfaatnya ini manfaat yang tetap. Ya, jelas ya? Manfaat yang tetap. Demikian pula kalau dia datang misalnya dia bawa makanan. Ini makanan saya wakafkan di masjid. Ya, boleh atau tidak? Ya, ini bukan wakaf namanya, tapi itu apa? Sedekah, pemberian. Kalau wakaf itu ketentuannya dia apa? Dia tetap. Ya, jelas ya? Baik, kemudian syarat yang ketiga dari syarat wakaf, hendaknya dia tentukan harta yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan adalah harta yang telah ditentukan. Nah, ya. Jadi jangan dikatakan saya wakafkan hartaku. Harta yang mana dia wakafkan? Harus dia apa? Dia tentukan hartanya. Kalau dia katakan saya wakafkan tanahku, ya, dia punya banyak tanah,
maka dia harus tentukan tanah yang mana yang diwakafkan. Umar di sini menyebutkan tanahnya yang di mana? Di Khaybar disebut. Ya, bagiannya di Khaybar. Ya. Maka ini penentuan. Ya. Apa? Harta wakafnya. Penentuan harta wakafnya. Kemudian syarat yang keempat, ya, dia harus tentukan dia wakafkan untuk apa. Nah, dan siapa yang menanggung atau siapa yang memegang wakaf itu. Ya. Ya, kalau dia wakafkan, maka dia tentukan ini wakaf untuk apa. Ya, jelas ya. Apakah misalnya ini wakaf untuk para penuntut ilmu misalnya, atau ini wakaf ya untuk orang-orang fakir dan miskin, atau ini wakaf ya peruntukan untuk cari kerabatnya yang tidak mampu misalnya. Jelas ya? Ini wakaf. Dia tentukan bagaimana jenisnya dan tentunya harus ada orang yang memegangnya. Sebab dia harus masuk ke dalam pemilikan yang tetap. Ya, karena itu dilihat. Ya, siapa yang memegangnya? Ya, kalau dia wakaf yang sifatnya berkait dengan sifatnya umum, maka biasanya yang memegang itu adalah pemerintah. Ada badan-badan khususnya yang memegang wakaf tersebut. Ya, ini pembahasan wakaf ini pembahasan termasuk pembahasan yang sangat penting. Dan kalau di sebuah negara dikelola dengan baik, ini termasuk hal yang sangat mendukung ya kebaikan kehidupan masyarakat di negara itu. Sebab wakaf diatur sedemikian rupa sehingga manfaatnya Manfaatnya berjalan. Misalnya dimewakafkan bangunan. Ya, bangunan ini mirip misalnya hotel atau mirip rumah sewa misalnya. Diwakafkan. Kemudian ada yang menyewa di situ dan hasilnya dibagikan kemana? Ke jalur-jalur kebaikan. Maka di sini perlu pengelola wakaf yang bisa mengetahui apa yang termaslahat untuk wakaf ini dan bagaimana dikembangkan. Maka asalnya pemerintah yang memegangnya. Ya, kalaupun ada orang yang datang dia melihat ada lembaga tertentu, ya, atau ada sekolahan tertentu yang mereka bisa memegang wakaf, maka tidak ada masalah diberikan ke lembaga tersebut. Ya, misalnya diberikan ke yayasan misalnya. Ya, jelas ya? Atau diberikan ke lembaga tertentu yang punya dari sisi catatan sipil, dia punya hak untuk mengelola wakaf tersebut untuk kemaslahatan umum. Untuk kemaslahatan umum. Jelas ya? Maka adanya bentuk yayasan-yayasan itu salah satu fungsinya untuk di negara kita di dalam pengelolaan pengelolaan wakaf. Dalam pengelolaan wakaf. Ya, sebab hal yang diwakafkan oleh seseorang itu bukan milik pribadi. Ya, bukan milik pribadi. Kalau ada yang bertanggung jawab di wakaf itu yang akan datang disebut nadhirul wakaf, dia yang bertanggung jawab ya terhadap wakaf, dia bukan pemilik. Tapi dia melihat apa yang termaslahat bagi wakaf. Jelas sampai sini ya? Baik. Kemudian berikutnya syarat yang berapa sekarang? Syarat yang kelima. Ya. Hendaknya wakaf tersebut atau manfaat dari wakaf tersebut diperuntukkan untuk kebaikan. Diperuntukkan untuk amalan-amalan kebaikan. Ya, amalan kebaikan beraneka ragam amalan kebaikan. Maka kalau seorang datang dia berkata, ini saya sudah wakafkan, artinya amalan kebaikan apapun bisa bisa dimasukkan di dalamnya. Iya. Jelas bisa dimasukkan di dalamnya. Tapi kalau misalnya dia berkata, ini tanah misalnya atau ini gedung misalnya saya bangun dan saya wakafkan untuk fakir miskin saja misalnya. Atau saya wakafkan untuk para penuntut ilmu saja. Ya, maka asalnya dia digunakan untuk Untuk itu saja, karena dia mewakafkan untuk itu. Dan Umar ketika beliau wakafkan tanahnya di Khaybar, beliau tentukan siapa-siapa saja yang diberikan dari wakaf itu. Padahal ya sumber-sumber perbuatan kebaikan itu banyak.
Tapi Umar membatasi pada siapa yang dia sebut saja. Baik. Jadi ini syarat yang keempat ya, di wakaf itu dipergunakan untuk kebaikan. Kemudian yang kelima dari syarat wakaf. Baik, yang keenam dari syarat wakaf. Wakaf ini tidak boleh diberikan pada saat, tidak boleh dikeluarkan oleh si pewakaf pada saat sakit yang dia mati di situ atau diberikan setelah dia meninggal. Jelas ya? Sebab kalau dia tentukan wakaf ketika akan meninggal atau setelah dia meninggal ahli warisnya mengeluarkan darinya wakaf, maka itu lain lagi hukumnya. Sebab ini ada pembahasannya dengan wasiat dan pembahasan apa? Warisan. Itu bukan terkait dengan masalah apa? Masalah wakaf. Ya, jadi kalau dia ingin keluarkan wakaf itu di waktu dia sehat. Di waktu dia apa? Dia sehat, di waktu ya bukan dia sakit, di waktu dia sehat dia sudah mengeluarkan wakafnya. Adapun kalau dia mau meninggal, kemudian dia mengatakan ini saya wakafkan, maka apa yang dia katakan dia wakafkan itu namanya apa? Wasiat, dan wasiat akan datang hukumnya. Ya, akan datang hukumnya dan penjelasannya. Jelasnya? Baik. Kemudian syarat yang keberapa sekarang? Syarat yang ketujuh, hendaknya wakaf tersebut adalah wakaf yang sudah kontan, sudah siap langsung. Ya, jelas? Bukan wakaf yang hanya baru dia janjikan. Ya. Atau wakaf yang ditaklik. Ya, wakaf yang ditaklik dengan sesuatu. Ini tanah ini wakaf ya sebulan lagi. Dia sebut sebulan lagi. Ya, ini belum syah. Nanti kalau dia datang sebulan lagi, dia katakan ini saya wakafkan, itu tidak ada masalah. Jelas ya? Tidak ada masalah. Baik. Ini 7 syarat dari syarat apa? Syarat wakaf. Ya. Lafaz mewakafkan itu ada 2 macam. Ada lafaz sharih dan ada lafaz apa? Kinayah. Ya, kadang pakai sharih dengan kata ya habastu, ya waqaftu, ya sabbaltu, ya saya wakafkan hal ini, saya jadikan tanah ini sebagai tanah yang manfaatnya tertahan untuk fakir miskin saja. Nah, ini bahasa menunjukkan apa? Tegas, itu apa? Wakaf. Sebab dia katakan tertahan, terbatas untuk siapa? Fakir miskin. Terbatas untuk jalur kebaikan. Itu tegas, wakaf. Ya, dan ada yang lafadznya kinayah. Ada yang bentuknya kinayah. Dia katakan ini tanah saya sedekahkan. Ya, saya sedekahkan. Tapi dia katakan saya sedekahkan untuk apa? Fakir miskin. Maka nampak di sini kinayah yang diinginkan adalah apa? Wakaf. Jelas ya? Atau ini tanah saya buat dia kekal. Ya. Tanah ini saya buat apa? Kekal. Dalam arti yang kekal tidak boleh dijual, tidak boleh apa? Dimiliki. Ini pembahasan apa? Ya wakaf. Ya, ini cerita wakaf dengan lafaz kinayah. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, jadi jelas di sini syarat-syarat wakaf sudah kita jelaskan. Nah, kemudian kata beliau, man habbasa milkahu fi sabilillah sara muhabbasan. Siapa yang menahan ya, kepemilikannya di jalan Allah, perhatikannya kata di jalan Allah, maka disyaratkan dia di jalur apa? Jalur kebaikan. Dan ini sudah kita terangkan. Sara muhabbasan, maka dia pun menjadi wakaf. Dianggap sebagai apa? Sebagai wakaf. Kata beliau, walahu ayyaja'ala dhallatihi li ayyi masrafin sya'a bima fihi qurbah. Ya. Dan dia boleh menjadikan, ya, boleh dia menjadikan manfaat pengelolaan dan keuntungan wakaf ini untuk segala masraf, ya, segala jalur yang dia kehendaki. Yang penting jalur itu ada jalur, ada apa? Ada kebaikan di dalamnya. Hal yang merupakan kurba, mendekatkan diri kepada Allah di dalamnya. Jelas ya? Jadi ini tentang wakaf. Ya. Dia berhak untuk menjadikan manfaat yang diwakafkan itu ke jalur apa saja. Ke jalur apa saja. Baik. Ya, jadi kalau dikatakan ini tanah saya wakafkan, maka tanah ini tidak boleh dijual. Ya, tanah ini hanya bisa diapa? Dimanfaatkan. Ya.
dibangun di atasnya bangunan, ya orang mengambil manfaat darinya misalnya, ya itu baru boleh untuk dipakai. Atau misalnya dia seorang punya beberapa rumah, kemudian dia katakan rumah ini saya wakafkan untuk fakir miskin misalnya, maka boleh fakir miskin tinggal di situ, ya, dan boleh itu dikontrakkan dan hasilnya diberikan kepada siapa? Kepada fakir miskin. Jelas? Jadi dari sisi asal harta dia tetap tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan, tidak boleh diwariskan. Ya. Tapi mengeluarkan manfaat dari harta ini, itulah maksud dari apa? Dari wakaf. Ya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya. Ya, kata beliau, walil mutawalli alaihi ay ya'kula minhu bil ma'ruf. Dan bagi orang yang berkuasa terhadap wakaf tersebut, ya. Mungkin saya terjemah dengan bahasa yang lebih bagus, bagi orang yang diberikan kepercayaan untuk memegang wakaf tersebut, dia boleh untuk makan darinya dengan ma'ruf. Boleh dia makan darinya dengan apa? Dengan ma'ruf. Ya. Ini al-mutawalli, orang yang diberi kepercayaan memegang wakaf, inilah yang disebut dengan nama apa? Nadir al-waqaf. Ya, nadir apa? Al-waqaf. Orang yang memandang wakaf ini, orang yang memegang wakaf tersubut. Ya, dia memegang wakaf ini bukan pemilik dia, tapi dia melihat apa? Kemaslahatan untuk wakaf tersebut. Dan untuk nadir wakaf ini disyaratkan beberapa syarat. Syarat yang pertama, dia harus seorang muslim. Dia harus siapa? Seorang muslim. Kemudian syarat yang kedua, dia harus seorang yang mukallaf. Dia harus seorang yang apa? Mukallaf. Kemudian syarat yang ketiga, karena dia adalah pekerjaan dan amanah, maka orang yang dipekerjakan itu ada dua ketentuan secara umum. Inna khaira man istajarta apa? Al-qawiyul amin. Ya, dia punya amanah dan punya kemampuan untuk mengelola wakaf. Punya amanah dan punya kemampuan untuk apa? Mengelola wakaf. Ini syarat apa? Nadir al-waqaf. Jelas ya? Baik. Jadi secara umum wakaf ini, kalau dia sudah masuk ke dalam wakaf, maka dia adalah bukan milik pribadi lagi. Karena itu tadi saya katakan bahwa wakaf itu, ya, yang mengelolanya dan harusnya di pemerintahan itu diatur oleh pemerintah. Diatur oleh apa? Pemerintah. Kalau ada setiap wakaf misalnya, ada nabir-nabirnya, maka tetap di bawah kontrol apa? Pemerintah. Kalau misalnya nabir wakafnya melenceng misalnya, nabir wakafnya, ya, ternyata wakafnya dia tidak manfaatkan dengan baik, atau wakafnya dia tidak pergunakan, dia keterlaluan di dalam mempergunakan keuntungannya untuk kepribadiannya. Ya, siapa yang mengontrolnya? Ya, maka ini yang mengontrolnya adalah siapa? Ya, pemerintah. Sebab memang asalnya ini adalah hal yang bukan lagi menjadi milik pribadi. Jelas ya? Wakaf itu bukan lagi milik pribadi. Baik. Jadi ini syarat nadirul wakaf. Ya. Kata Syukani dia boleh makan ya dari wakaf itu bil ma'ruf, dengan hal yang ma'ruf. Nah, itulah yang disebutkan dalam hadits Umar tadi, la janaha ala man waliyaha ay ya'kula minha bil ma'ruf wa yata'am ghairu mutamawwil. Ya, tidak apa-apa bagi siapa yang memegang wakaf itu, dia makan dari wakaf tersebut dengan ma'ruf, dengan hal yang ma'ruf. Maksudnya apa dengan hal yang ma'ruf? Sesuai dengan urf dan kebiasaan. Ya. Biasanya orang yang seperti ini, kalau dia memperhatikan, misalnya gedung sebesar ini misalnya, dia semua yang mengurusnya. Ya. Dia yang memperhatikannya, dia yang bertanggung jawab. Kira-kira orang yang seperti ini, berapa kira-kira diberikan gaji per bulannya? Ya. Berapa dari kehidupan untuk hidupnya yang diberikan dari wakaf itu per bulannya? Maka dilihat apa yang
ma'ruf dan dikenal di kalangan apa? Di kalangan manusia. Nah, jelas ya? Di sini letak dilihat. Ya. Ya kalau bisa kebiasaan orang misalnya dia diberi 1 juta, maka diberi 1 juta. Kebiasaannya diberi 2 juta, maka diberi apa? 2 juta dari keuntungan wakaf tersebut. Ini dilihat kepada kebiasaan. Nah, karena ini yang dilihat secara urf, maka harusnya nadirul wakaf ini itu meminta pertimbangan orang-orang lain. Bukan keputusan mutlak dari siapa? Dari dia. Tapi dia melihat siapa pertimbangan orang-orang lain. Ya. Sebab biasanya mengurus wakaf seperti ini, itu ya namanya mengurus hal yang diperuntukkan untuk umum, ini perlu amanah. Ya, perlu amanah yang pertama. Kemudian yang kedua, itu adalah letak yang banyak syubhat di situ. Kadang orang dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang apa? Yang tidak benar. Ya, jelas ya? Dan ini dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan anak-anaknya untuk penjagaan terhadap beliau dilarang untuk mengambil apa? Makan dari harta sedekah. Diharamkan harta sedekah terhadap Nabi dan apa? Bani Hashim. Diharamkan untuk mereka. Jelas ya? Ini penjagaan. Sebab memang dalam kedudukan beliau seorang Nabi, layak beliau dijaga di dalam hal ini. Jelas ya? Maka ini perlu diperhatikan aturan-aturan yang terkait dengan hal ini. Iya. Kemudian juga setiap orang, ya, dia tahu keberadaan dirinya dalam sebuah wakaf. Ya. Dia di wakaf itu apa kedudukannya? Ya. Kalau dia sebagai pengelola, maka dia laksanakan tugasnya sebagai pengelola nadirul wakaf. Orang yang memperhatikan wakaf itu. Kalau dia bukan pengelola, dia pengamat saja. Ya, maka kalau ada hal yang kurang baik, hendaknya apa? Dia sampaikan. Dia nasihatkan. Ya, sebab ini terkait dengan apa? Sebuah kemaslahatan. Ya, terkait dengan sebuah kemaslahatan. Ini kalau dia melihat sesuatu yang memang dia yakin di situ ada kesalahan atau ada hal yang keliru. Ya, tapi kalau hanya dengar berita-berita, ya dikatakan begini, dikatakan begitu. Ini su'udzon namanya, berjelek sangka. Ya, dan yang seperti ini adalah hal yang sebagiannya sudah merupakan dosa. Ya, sudah merupakan dosa. Apalagi kalau memang yang disampaikan bukan su'udzon lagi, kedustaan maupun yang lainnya. Maka ini akan mengakibatkan banyak hal. Akan mengakibatkan adanya ketidakpercayaan terhadap orang yang mengelola maslahat umum. Sehingga hal-hal yang tadinya baik, orang berjelek tidak baik terhadapnya. Berjelek tidak baik, bersangka tidak baik terhadapnya. Maka hendaknya setiap orang punya punya akal dan punya tahu kadar dirinya. Dia berada di posisi mana, di kondisi mana. Ya. Dan dia posisinya sebagai apa. Maka harusnya dia kalau ingin menasihati dia berikan dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Ini harusnya yang dilakukan dalam berbagai bentuk awqaf. Ya, dan kita tahu ya di hal-hal yang secara umum berkaitan dengan dakwah. Ya, apakah di Makassar ini maupun di selainnya dari ya, berbagai kota di Indonesia ini. Bahkan di seluruh dunia ini. Semuanya banyak terkait dengan awqaf. Dengan wakaf-wakaf. Ya. Sebab namanya ada ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya, orang yang mewakafkan dia ingin berbuat baik. Kan begitu. Maka dia perlu orang yang bisa mengelola wakaf itu supaya diarahkan kepada apa? Kebaikan. Maka untuk terwujud hal ini, maka harus ada jasa yang baik dari semua pihak. Harus ada jasa yang baik dari semua pihak yang menunjukkan ta'awun ingin ada menunjukkan ta'awun ingin mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan di tengah umat. Ya, maka sifat yang seperti ini yang hendaknya kita kembangkan. Ya, untuk kemajuan dan kemaslahatan dakwah. Ini yang saya sayangkan kadang pada sebagian ikhwah, kadang ada yang tidak cocok misalnya. Ya, atau ada dia punya pendapat sendiri. Ya. Kalau dia diam, itu lebih bagus baginya. Tapi ini tidak, kadang berbicara. Berbicara dengan sangkaan, ya, dan kadang berbicara dengan hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Tidak sesuai dengan kebenaran. Dan ini adalah hal yang keliru. Dia sudah banyak jatuh di dalam dosa. Ya. Kemudian andai kata ada kesalahan, ya, maka saudaranya yang dianggap salah tersebut, ya, itu harus dia perlakukan seperti sebuah luka di jarinya. Orang yang berluka di jari itu, ya, ketika jarinya luka, ya, bukannya jari ini dia pergi potong, dia buang. Ya, tapi jari ini diapain?
diobati, ya. Diobati, bukan dia potong kemudian dia apa? Dia buang jari tersebut. Ini adalah hal yang tidak baik. Maka perhatikan kandungan-kandungan dari pelajaran-pelajaran fikih yang kita bahas ini. Ya, ini memberikan seorang itu basirah, ya, petunjuk dan kejelasan bagaimana seorang itu menyikapi, ya, hal-hal yang terkait dengan perkara syariat. Ya, baik. Kemudian berikutnya kata Syaukani rahimahullah, ini pembahasan yang berapa sudah? Ya, keempat nadhirul waqaf sudah. Yang kelima sekarang ya. Ya, penyamaan diri pewakaf dengan kaum muslimin yang lain. Kata Syaukani rahimahullah, walil waqifi ay yaj'ala nafsahu fi waqtihi kasairil muslimin. Ya. Dan bagi orang yang mewakafkan, dia boleh menjadikan dirinya, ya, pada wakaf yang diwakafkan itu sama dengan seluruh kaum muslimin. Sama dengan seluruh apa? Seluruh kaum muslimin. Iya. Dan ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallaq, ya. Nah, tentang dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, di mana disebutkan di situ sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaj'al fiha dalwahu ma'a dila'il muslimin. Hendaknya dijadikan, ya, pada wakaf itu timbanya dia sama dengan timba kaum muslimin yang lainnya. Sama dengan timba apa? Kaum muslimin yang lainnya. Nah, baik. Jadi orang yang mewakafkan kondisinya seperti ini. Ya, orang yang mewakafkan, dia boleh mewakafkan hartanya, tapi dan dia boleh juga menjadi apa? Nadirul waqaf. Dia boleh menjadi apa? Nadir al-waqaf. Dia sendiri yang melihatnya. Tapi kalau dia berbuat seperti Umar, maka itu lebih bagus. Ya, dia mewakafkan, tapi dia jadikan apa? Orang lain sebagai apa? Nadir waqafnya. Ya, supaya ini dia akan lebih apa? Terkesan sempurna di dalam mewakafkan. Sempurna di dalam apa? Mewakafkannya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa man waqafa syai'an mudarraratan. Ya, di sebagian riwayat mudarratan, dan dalam masalah di manuskripnya begitu ya. Liwarithihi kana waqfuhu batilan. Siapa yang mewakafkan sesuatu, dia ingin membahayakan ahli warisnya, maka wakafnya dianggap batil. Misalnya dia mewakafkan harta. Ya. Hartanya diwakafkan, ini harta saya, dia punya harta 100 juta. Dikatakan harta saya 99 juta semuanya saya wakafkan untuk apa? Bangun rumah untuk fakir miskin misalnya. Jelas ya? Ya. Dia tinggalkan untuk ahli warisnya cuma apa? 1 juta saja. Ya. Jelas? Dia lakukan hal tersebut, ya, karena ingin diberi pelajaran ahli warisnya. Ya. Dan ini kadang terjadi ya, subhanallah, pada sebagian dari masyarakat kita. Ya. Kadang dia punya masalah. Ahli waris kan banyak, dari pihak istri, dari pihak anak, ya, dari pihak ini dan seterusnya. Terjadi perceraian antara suami dan istri. Ya. Anak tetap mewarisi dari ayah dan apa? Ya, dari ayah kan begitu, atau istrinya. Ya. Maka berhubung karena si anak ini dia ikut sama ibunya, ya, dan semuanya kontra dengan si ayah, sudah kamu tidak ada warisan dari saya. Ya, ini tidak diperbolehkan. Jelas ya? Sebab asalnya dia adalah apa? Anaknya. Ya, memiliki hak waris darinya. Jadi kalau misalnya dia sengaja mewakafkan hartanya untuk membahayakan anaknya, maka ini apa? Tidak diperbolehkan. Ya, dalil umumnya tentang tidak diperbolehkan adalah hadis Rasulullah SAW, la darar wa la dirar. Ya, tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Nah, baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa man wada'a malan. Ya, ini pembahasan yang ke-7. Wakaf terhadap sesuatu yang tidak dimanfaatkan. Man wada'a malan fi masjidin atau mashhadin la yantafi'u bihi ahadun jaza sarfuhu fi ahli al-hajati wa masalihil muslimin. Siapa yang meletakkan harta di sebuah masjid atau di sebuah mashhad, tempat berkumpulnya manusia, ya, la yantafi'u bihi ahad, di mana tidak seorang pun yang mengambil manfaat dengannya, maka jaza sarfuhu, boleh untuk digunakan, dimanfaatkan
fi ahlil hajat, pada orang-orang yang punya keperluan, wa masalihil muslimin, pada apa-apa yang ada maslahat untuk apa? Untuk kaum muslimin. Ya. Nah, jelas ya? Pada apa-apa yang merupakan maslahat untuk kaum muslimin. Ya. Ya, kalau misalnya ada harta di sebuah masjid, ya, diwakafkan di sebuah masjid harta itu, diletakkan, dan di masjid itu sendiri tidak dipakai, maka ini boleh diserahkan kepada yang lain, ya, boleh disalurkan kepada orang yang mempunyai hajat dan apa-apa yang ada kemaslahatan kaum muslimin. Dan ini berdasarkan hadis Aisyah dalam riwayat Muslim, ya, di mana di akhir dari konteksnya tentang hadis itu, laula anna qaumaki haditsu ahdin bi jahiliyah, andai kata kaummu bukan orang yang baru masuk Islam, kemudian di akhirnya la anfaqtu kanzal Ka'bah fi sabilillah, sungguh saya akan infakkan harta dari Ka'bah itu di mana? Fi sabilillah, di jalan Allah. Ya, jelas ya? Baik. Maka ini dari dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Ya. Namun tentunya dilihat di penggunaan wakaf, dilihat apa jenisnya. Misalnya ini diwakafkan untuk bangunan masjid, misalnya untuk masjid, maka dia ketika tidak dimanfaatkan di masjid tersebut, maka boleh diserahkan ke masjid yang lain, diserahkan untuk apa? Masjid juga, diserahkan untuk masjid. Ya, tapi kalau ada sesuatu yang diwakafkan dan itu umum pada seluruh jalur kebaikan, maka boleh diserahkan kepada yang lainnya pada hal yang ada apa? Ada jalur kebaikan di dalamnya. Ada jalur kebaikan di dalamnya. Nah, ya karena itulah orang-orang yang orang-orang yang mewakafkan sesuatu, hendaknya dia lihat wakafnya itu maslahatnya terbanyak bagaimana. Saya beri contoh, misalnya dia mewakafkan sebuah harta di jalur tertentu dari jalur kebaikan. Di jalur kebaikan ini kalau dia wakafkan di situ ada 3 maslahat yang dia dapat. Misalnya, ada jalur kebaikan yang lainnya kalau diwakafkan di situ dia dapat berapa? Dia dapat 5 maslahat. Dia dapat 5 apa? 5 maslahat. Maka yang dikedepankan yang mana? Ya tentunya yang 5 maslahat. Jelas ya? Baik. Ini diantara perbandingan. Saya beri contoh lain misalnya, ya, berinfak antara orang fakir miskin dan antara para penuntut ilmu misalnya. Ya, jelas ya? Yang mana yang lebih didahulukan? Ya, kalau fakir miskin kemaslahatannya untuk siapa? Fakir dan miskin itu saja. Tapi untuk para penuntut ilmu kemaslahatannya untuk si penuntut ilmu dan juga untuk siapa? Untuk orang lain dengan ilmu yang dia dapatkan. Jelas ya? Maka ini sisi-sisi, ya, pembedaan. Tapi bukan artinya ini berlaku mutlak seperti ini. Karena ada indikasi, misalnya di sebuah tempat ini fakir miskinnya, ya, karena kemiskinan mereka menyebabkan mereka apa? Ya, melakukan berbagai bentuk kriminal dan berbagai bentuk kejahatan yang lainnya. Kalau dibuat wakaf di sini, maka ini akan menghilangkan yang lainnya, menghilangkan kejelekan-kejelekan itu. Maka ini ada maslahat yang kedua. Ya, selain dari itu. Maka di sini adalah pentingnya seorang melihat, ya, sisi-sisi keistimewaan dan kemaslahatan yang ada pada jalur kebaikan yang dia lakukan di situ. Dia dahulukan yang paling banyak apa? Kemaslahatannya. Karena itu kaidah umumnya, kalau ada 2 maslahat yang bertentangan, maka dia dahulukan yang paling banyak apa? Maslahatnya. Dia dahulukan yang paling banyak maslahatnya. Baik. Kemudian kata beliau, min dalika ma yudau fil Ka'bah atau fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara contoh ini apa yang diletakkan di Ka'bah dan apa yang diletakkan di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sampai sekarang masih dilakukan. Ya. Sering orang datang dia letakkan apa saja di situ di masjid. Ya. Tiba-tiba datang ada orang hajian. Ya, dia perlu pakai kursi duduk, kursi roda. Ya. Dia datang bawa kursi. Ya. Beli kursi sendiri, padahal di dalam ada kursi-kursi wakaf. Tapi tidak, dia mau beli kursi sendiri. Dia beli kursi sendiri. Setelah itu begitu dia pulang, ya, dia tulis di situ namanya. Ini wakaf dari fulan bin fulan. Ya, jelas ya? Fulan bin fulan. Akhirnya tiap kali orang datang haji, penuh masjid itu. Mungkin kalau dikumpul semua masjidnya akan penuh dengan apa?
penuh dengan kursi. Ya, jelas ya? Maka ini tidak dimanfaatkan. Harusnya diberikan kemana? Ya diberikan ke masjid-masjid yang lain yang perlu apa? Perlu kursi di situ. Tentunya orang sholat tidak pakai kursi ya, tapi orang-orang tua kadang apa? Yang tidak bisa berdiri, kadang dia perlu apa? Kursi, duduk di atas kursi. Jelas ya? Ini contoh ya, contoh dari bagaimana wakaf itu dimanfaatkan dan dialihkan. Nah, dan di sini juga dibahas oleh para ulama tentang wakaf yang sudah ta'attalat masalihu. Kemaslahatannya sudah apa? Sudah habis, sudah hilang. Misalnya diwakafkan masjid. Ya ternyata masjid itu sudah apa? Sudah tidak dipergunakan lagi, tidak dipakai lagi. Iya. Mau dihidupkan juga tidak bisa dihidupkan lagi karena ada sebab-sebab yang terjadi. Misalnya, maka ini bagaimana keadaan tanah wakafnya? Ya, maka di sini boleh tanah wakaf ini dia apa? Dipindahkan ke tempat yang lain, dijual kemudian dia apa? Dipindahkan ke tempat lain yang di tempat lain ini dimanfaatkan dan berjalanlah maksud dari apa? Maksud dari wakaf itu. Sebab maksud dari wakaf asalnya tertahan, manfaatnya apa? Manfaatnya mengalir. Ini tidak ada manfaat yang mengalir. Ya. Maka ini tidak sejalan dengan makna dan maksud dari wakaf. Jelas sampai sini ya? Baik. Kemudian kata beliau yang terakhir di sini dalam pembahasan wakaf, kata beliau wal waqfu 'alal quburi li raf'i samkiha wa tazyiniha aw fi'li ma yajlibu 'ala za'iriha fitnah batilun. Ya. Kata beliau dan wakaf terhadap kuburan. Ya. Dengan mengangkat bangunan kuburan ini menjadi tinggi, atapnya menjadi tinggi. Wa tazyiniha. Dan kuburan itu dihiasi. Ya. Atau dia melakukan perbuatan yang membuat fitnah orang yang mengunjunginya, maka wakaf yang seperti ini adalah wakaf yang batil. Wakaf yang apa? Batil. Ya, dan telah kita sebutkan salah satu dari syarat wakaf, wakaf itu harus apa? Di amalan kebaikan. Begini bukan amalan apa? Bukan amalan kebaikan. Ya. Ini bukan amalan kebaikan. Sebab kubur tidak boleh dihiasi, tidak boleh dibanguni, tidak boleh ditinggikan kubur itu. Ya, jelas? Dan di dalam hadits Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya Ali berkata bahwa Rasulullah SAW memerintah beliau, "Allah yada'a qabran musyrifan illa sawwahu." Ya. Nah, jadi beliau berkata bahwa Nabi memerintah saya, Allah ada'a qabran musyrifan illa sawaitu, wala timsalan illa tamastu. Ya, tidaklah saya meninggalkan kubur yang tinggi kecuali saya ratakan. Tidak pula ada gambar kecuali saya hapus gambar tersebut. Jelas ya? Maka hal yang batil seperti ini tidak syah untuk apa? Dijadikan sebagai wakaf. Hilang padanya syarat dari wakaf. Baik, ini beberapa penjelasan yang berkaitan dengan masalah wakaf. Kemudian berikutnya kata Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ya, Kitabul Hadiyah. Ini kitab berkaitan dengan masalah apa? Dengan masalah hadiah. Nah, hadiah adalah sebuah pemberian. Ya, hadiah dimaklumi ya dari sisi bahasa adalah pemberian. Ya. Dan hadiah yang dimaksudkan adalah dia menyerahkan harta. Dia menyerahkan harta untuk dimiliki tanpa bayaran. Ya, tanpa apa? Tanpa bayaran. Iya. Itu yang dimaksud dengan nama apa? Al-hadiyah. Nah, baik. Kata Syaukani rahimahullahu taala, yushra'u qubuluha. Ya, hadiah itu disyariatkan untuk diterima. Hadiah disyariatkan untuk diterima. Baik. Pertama sebelum kita bahas tentang disyariatkan menerima hadiah, ya. Memberi hadiah itu adalah hal yang apa? Disyariatkan. Soal sering memberi hadiah, adanya hadiah, ya, dia kadang masuk dalam berbuat ihsan, ya, dan dalam Al-Quran ada sejumlah ayat yang menunjukkan tentang hal itu, dan kadang dia masuk ke dalam perbuatan baik, amalan bir, ya, dan Nabi SAW menganjurkan untuk orang itu saling memberikan hadiah dan membalas, ya, orang yang memberi hadiah dengan apa yang semisal dengannya atau lebih, jelas ya. Maka di sini diterangkan oleh Syaukani rahimahullah bahwa hadiah itu disyariatkan untuk diterima. Disyariatkan untuk apa? Diterima.
Nah, di antara dalil yang disebutkan adalah hadits Abi Hurairah riwayat Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau du'itu ila dira'in," ya, atau di konteks berikutnya, "Walau uhdiya ilayya dira'un aw qura' laqabiltu." Andai kata dihadiahkan kepadaku hanya dira', hanya hanya tangannya atau kakinya atau qura', maka saya akan akan terima. Jadi hadiahkan misalnya kambing hanya diberi sebagian, beliau akan menerimanya. Nah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadits Aisyah, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbalu al-hadiyah wa yusibu 'alaiha." Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menerima hadiah dan membalasnya. Ini pembahasan yang kedua ya, tentang membalas hadiah. Ya. Nabi menerima dan beliau membalas dari hadiah tersebut. Ya, dan Imam Al-Bukhari rahimahullah di Adabul Mufrad itu menyebutkan banyak sekali dari ketentuan-ketentuan tentang syariat menerima hadiah, kemudian bagaimana keutamaan orang yang membalas hadiah tersebut, memberikan mukafah terhadap balasannya. Cuma yang perlu saya jelaskan di sini bahwa menerima hadiah itu disyaratkan beberapa syarat. Syarat yang pertama, bahwa orang yang diberi hadiah, dia tahu bahwa hadiah tersebut diberikan kepadanya bukan karena malu dan bukan karena takut kepadanya. Ya, jelas ya? Ini syarat yang pertama. Jadi kalau ada yang kasih hadiah kepadanya, oh dia malu saja. Kalau dia nak kasih hadiah dia malu. Ya, maka sudah ini hadiah untuk kamu. Padahal dia hanya malu kalau tidak memberi. Jelas ya? Maka ini tidak boleh diterima. Ya, demikian pula kalau dia takut. Ya. Dari awal kali datang misalnya, ya, dia pernah punya kedudukan misalnya, ya, sebagai pemeriksa atau sebagai keamanan, ya, datang, ya, kemudian diberi hadiah, maka ini itu diberi karena karena takut. Ya, maka ini tidak boleh diterima. Tidak boleh diterima. Dan telah berlalu bersama kita hadis bahwa tidak halal mengambil harta seorang muslim illa bitibatin min nafsi, kecuali dari jiwa dia yang senang memberikannya. Baik, syarat yang kedua dari syarat menerima hadiah, ya, boleh dia terima hadiah tersebut kalau tidak ada sebuah pelanggaran syar'i yang muncul di belakang penerimaannya. Ya. Jadi kalau ada pelanggaran syar'i, kalau dia terima, maka ini adalah hal yang tidak dibenarkan. Hal yang tidak dibenarkan. Nah, ya. Dia menerima hadiah, tapi akibatnya dia jatuh, dia menerima hadiah tersebut. Ya, tapi hadiah ini mengakibatkan pelanggaran syar'i. Ya. Dia misalnya melakukan riswah. Ya, jelas ya? Itu adalah hadiah yang diterima karena sogokan, karena dia membantunya dalam sebuah amalan untuk mewujudkan sebuah hak, ya. Untuk membatalkan sebuah hak atau membenarkan sebuah yang batil. Jelas ya? Ya. Atau misalnya dia adalah seorang pegawai. Pegawai. Ya, dia terima hadiah di situ. Maka ini adalah pelanggaran syariat. Seorang pegawai pada pekerjaan yang dia telah digaji di situ, tidak boleh dia menerima Tidak boleh dia menerima hadiah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hadiyatul ummal gulul. Hadiah para pekerja itu adalah gulul, harta rampasan. Ya. Jelas ya? Kemudian dikatakan syarat yang ketiga dari syarat menerima hadiah, ya, hadiah tersebut bukan hal yang diharamkan. Bukan hal yang diharamkan pada ainnya, pada zatnya. Ya. Misalnya dia diberi khamar misalnya, hadiah khamar. Boleh atau tidak diterima? Oh, jangan dia berkata, tidak boleh menolak hadiah. Disyariatkan menerima hadiah, diambil hadiahnya. Ya, tidak boleh. Jelas ya? Demikian pula kalau dia beri hadiah bangkai misalnya. Ya, dia terima atau tidak? Ya, ini sama, karena dia adalah hal yang diharamkan. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh dari syarat menerima hadiah tersebut bukanlah hak orang lain. Ya, bukan bukan hak orang lain. Kalau hak orang lain maka tidak boleh diterima. Jelas. Baik, kemudian kata Syaukani rahimahullah taala,
wa mukafa'atu fa'iliha, dan disyariatkan membalas orang yang memberi hadiah. Jadi kalau dia diberi hadiah, dia apa? Dia balas hadiah tersebut. Tidak boleh ditolak. Ya. Tidak boleh ditolak hadiah, tapi nanti dia balas hadiah itu. Ya, ada hadits lain ya yang jelas dari Nabi. Haditsnya ada hadits Ibnu atau hadits Abi Mas'ud riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya, ajibud da'i wa la taruddul hadiyah. Jawablah seruan orang yang jawablah undangan orang yang mengundangmu dan jangan kamu menolak apa? Menolak hadiah. Ya, tentang mukafa sudah berlalu ya hadits Aisyah tentang wa yathibu 'alaiha. Nah, wa yathibu 'alaiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas hadiah tersebut. Membalas hadiah tersebut. Dan telah syah juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Siapa yang berbuat baik, ma'ruf kepadamu, maka balaslah perbuatan baiknya tersebut. Ini masuk juga di dalamnya memberi apa? Memberi hadiah. Iya. Nah. Iya. Kemudian berikutnya, kemudian berikutnya kata Syaukani, wa tajuzu bainal muslimi wal kafir. Ya. Wa tajuzu bainal muslim wal kafir. Ya, ini tentang masalah hadiah antara seorang muslim dan apa? Kafir. Ya, hadiah dan pembalasan hadiah antara muslim dan kafir, saling memberi hadiah. Apakah ini diperbolehkan? Syaukani di sini menyebutkan sejumlah hadis ya yang nampak sekali bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menerima hadiah dari orang kafir. Ya, pernah menerima hadiah dari orang kafir. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengizinkan sebagian sahabat untuk membalas hal tersebut. Ya, maka ini semuanya dalil yang jelas menunjukkan benarnya apa yang disebut oleh Syaukani di sini. Kemudian kata beliau, wa yahrumur ruju' fiha. Ini pembahasan yang ketiga, haraman pengembalian kembali hadiah yang telah diberikan. Jadi kalau sudah kasih hadiahnya, tidak boleh apa? Tidak boleh diambil lagi. Ya. Haram untuk rujuk darinya. Kenapa haram untuk rujuk? Karena Nabi SAW menegaskan tentang haramnya ini. Kata beliau dalam hadits Ibn Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim, al-aidu fi hibatihi kal-aidi, al-aidu fi hibatihi kal-kalbi ya'udu fi qai'ihi. Orang yang kembali kepada pemberiannya, ya. Hibah sama dengan hadiah ya dalam sebagian konteksnya, dalam sisi bahasa dan syariatnya. Karena itu beliau bawakan setelahnya pembahasan hibah. Ya, dan Asy-Syaukani akan terangkan nanti pembahasannya. Baik. Al-aidu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qai'ihi. Orang yang kembali dalam hibahnya, dalam pemberiannya itu seperti anjing kembali menelan apa? Ya, menelan muntahnya. Ya, jelas ya? Maka ini diperumpamakan jeleknya seorang itu kembali ke apa? Mengambil hadiah yang diberikan. Ya, hadiah yang diberikan. Nah, ya. Dan dia kembali mengambil hadiah ini kalau hadiah tersebut itu sudah apa? Sudah jatuh di tangan orang itu, sudah dia pegang, sudah dia pegang, kemudian dia pergi ambil lagi. Ya, tapi kalau dia baru janji, nanti saya akan beri hadiah kamu, saya akan beri hibah pemberian kepadamu. Setelah itu ternyata dia batal memberi, ya, maka ini tidak masalah. Cuman makruh karena dia sudah menjanji kemudian tidak apa? Tidak memberi. Ya itu saja. Jelas ya? Dan bagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia adalah tidak boleh melakukan hal itu. Sebab seorang muslim tidak boleh berakhlak seperti tanda yang disebutkan tentang kaum munafikin, idza wa'ada akhlak. Apabila dia berjanji dia tidak menepatinya. Kemudian kata beliau, wa yajibut taswiya bainal aulad. Ini pembahasan yang keempat. Keharusan bersikap adil dalam pemberian kepada anak-anak. Ya, wajib untuk menyamakan pemberian antara anak-anaknya. Nah, antara anak-anaknya. Jadi harus disamakan pemberian antara anak-anaknya. Dan ini berdasarkan sejumlah hadis. Ya, berdasarkan sejumlah
hadits di dalam masalah ini. Di antaranya disebutkan di sini oleh Imam Syaukani, ya. Hadits Jabir riwayat Muslim, dan datang juga langsung dari hadits An-Nu'man bin Bashir, ya, tentang kisah Bashir, ayah dari siapa? An-Nu'man. Bashir, ayah dari An-Nu'man ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia berkata, ya, sebelumnya istrinya An-Nu'man sudah berkata, istrinya Al-Bashir berkata kepada Bashir, ya, berilah Nu'man pemberian. Ya. Maka Bashir pun ingin memberi Nu'man apa? Memberi anaknya sebuah pemberian. Maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, saya sudah berikan Nu'man ini pemberian begini dan begini. Ya, saya ingin engkau mempersaksikannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bertanya kepadanya, lahu ikhwah, apakah dia punya saudara-saudara? Ya, apa di setiap di riwayat yang lain beliau katakan, akulla waladika nahaltahu misla hada, apakah setiap anakmu kamu berikan pemberian seperti ini? Maka kata Nu'man, la, tidak. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, banyak konteks ya, beliau berkata, la tashhaduni ala jawr. Ya, jangan kamu mempersaksikan saya di atas apa? Kesewenang-wenangan. Ya, di sebuah riwayat beliau berkata, ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah kalian antara anak-anak kalian. Jelas ya? Maka di sini menunjukkan wajib, ya, orang tua itu berbuat adil pada anak-anaknya dalam pemberian yang dia berikan padanya. Ya, ingat di sini ini pembahasannya di bab apa? Hadiah dan apa? Hibah. Ini bukan di pembahasan nafkah. Bukan di pembahasan apa? Nafkah. Kalau nafkah anak, maka ini wajib diberikan oleh orang tua. Ya, walaupun tidak sama. Walaupun apa? Tidak sama. Ya, ada anaknya satu orang misalnya dia tidak sekolah. Ya, karena tidak sekolah maka apa? Tidak dinafkahi, kan begitu? Tidak dinafkahi. Yang sekolah dinafkahi. Maka tidak boleh di sini dikatakan, apakah seluruh anakmu kamu nafkahi? Ya, ya, tidak boleh kamu lakukan. Ini kaitannya nafkah, bukan apa? Pemberian. Demikian pula misalnya kalau seorang anak, ya, ada anak mau menikah misalnya, ayahnya kasih duit 20 juta, ini kamu pergi nikah. Ya, anak yang lain protes. Ya, bapak tidak adil. Ya, kalau bapak beri dia 10 juta, harusnya semuanya diberi 20 apa? 20 juta. Kalau dia diberi 20 juta, semuanya diberi 20 juta. Ini keliru ya. Ya, sebab ini pemberian nafkah untuknya. Sebab nafkahnya masih ditanggung oleh siapa? Orang tua. Ya, dan nafkah yang seperti ini tidak harus sama. Ini anak nikah maharnya 20 juta. Yang sana Masya Allah dia dapat, ya, agak istimewa sedikit. Ya, dapat mertua, ya, dia ridho dengan berapa? 5 juta misalnya. Ya, maka ayahnya sana 20 juta, ini berapa? 5 juta, sama aja semuanya. Boleh bagi orang tua, tidak harus dikatakan, oh sana 20 juta berarti di sini juga harus apa? 20 juta. Ini tergantung hajat dan keperluan anak itu, dia keluarkan nafkah. Tapi kalau dia hadiah, hibah, maka ini tidak boleh kecuali apa? Harus sama. Dia harus sama. Kalau dia beri satu anaknya, maka semuanya harus apa? Harus diberi. Jelas sampai sini? Kapan satu dia beri yang lainnya tidak diberi? Itu adalah hal yang keliru. Dan Nabi sini membahasakan dengan bahasa yang tegas. Jangan persaksikan saya di atas kesenang-wenangan. Dan beliau ingatkan, bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Jelas ya? Sisa di sini ada satu masalah. Ya, baik. Kalau harus berbuat adil antara anak-anak, bagaimana keadilan itu? Ya. Apakah semuanya sama antara laki-laki dan perempuan? Ya. Atau laki-laki bagiannya 2 kali lipat bagian perempuan? Sebagaimana dalam warisan. Sebagaimana apa? Dalam warisan. Ini 2 pendapat di kalangan para ulama. Jelas ya? Sebagian para ulama berpendapat bahwa dia harus berbuat adil pada semua anak-anaknya. Laki-laki dan perempuan sama. Ya. Jelas ya? Jadi kalau anaknya diberi, ada anaknya diberi tanah, ya, 10 kali 10, semuanya harus diberi tanah 10 kali 10. Laki-laki dan perempuan. Jelas ya? Ya. Kalau menurut pendapat yang kedua, laki-laki 2 kali lipat bagian apa? Perempuan. Mereka mengambil ayat, ya, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu apa? Hadzil unsayain. Ya. Allah memberikan wasiat kepada kalian pada anak-anak kalian
Laki-laki dia mendapatkan bagian 2 kali lipat dari bagian apa? Perempuan. Jadi kalau laki-laki diberi 10 kali 10 dari tanah, maka perempuan diberi berapa? 5 kali 5. Ya, jelas sampai sini? Ya, demikian. Itu yang adil menurut jumhur. Tapi sebagian para ulama tidak. Adil semuanya harus sama. Harus sama. Jelas ya? Ini 2 pendapat di kalangan para ulama. Iya. Yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Fauzan, Syekh Ibnu Utsaimin dan lain-lainnya, yang dikatakan adil itu ya apa? Laki-laki jatahnya 2 kali lipat dari apa? Dari perempuan. Baik. Selesai sampai sini? Hah? Jelas ya? Baik. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, ini pembahasan yang ke-5. Ya, makruhnya atau kemakruhan penolakan hadiah tanpa ada larangan syar'i. Kata Syaukani, waraddu li ghairi mani'in syar'i makruh. Dan menolak hadiah itu tanpa mani' syar'i itu adalah apa? Adalah makruh. Adalah makruh. Nah, ya kalau dia menolak hadiah tanpa ada larangan syar'i itu adalah hal yang makruh. Ya, sudah berlalu ya tentang disyariatkannya, dan Nabi melarang la taruddul hadiah. Kalau dia menolak hadiah, maka dia tidak melaksanakan apa yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang masalah berbuat adil antara anak-anak. Apakah ini kewajiban bagi ayah saja? Kalau ibu memberi antara anak-anaknya misalnya, ibunya memberi. Ya, apakah sama dengan ayah? Ya. Nah, ini letak masalah ya, sebab ibu tidak sama dengan apa? Dengan ayah. Tapi mimbabil ihtiyat, hati-hatinya, harusnya kalau ibu memberi juga sama dengan apa? Dengan ayah. Dia berbuat adil pada anak-anaknya. Baik. Kapan seorang ayah dia bisa rujuk dari pemberiannya? Nah, kapan dia bisa rujuk dari pemberiannya? Ya. Seorang ayah dia rujuk dari pemberiannya apabila bagian dari bahasa oleh Syaukani ya di sini dari pembahasan rujuk dari pemberian. So kita tinggalkan saja pembahasan ini. Nah, so masih banyak pembahasan. Kalau saya terlalu banyak buka pembahasan untuk antum nanti panjang nanti pembahasan kita. Ya, baik, saya sudah terlanjur bilang ya, jadi tidak apa-apa kita. Saya nanti sepotong-sepotong antum dapat. Jadi asalnya ada hadits yang menjelaskan bahwa orang tua boleh rujuk. Ya, boleh dia rujuk dari pemberian yang diberikan kepada apa? Kepada anaknya. Namun oleh para ulama disyaratkan beberapa syarat kalau dia ingin rujuk. Syarat yang pertama, dia tidak pernah menjatuhkan haknya dari rujuk. Ya, maksudnya si ayah berkata ini saya berikan kepadamu dan saya berikan selama-lamanya. Ya, kalau dia berikan selama-lamanya ini ayah nggak boleh rujuk lagi. Jelas ya? Kemudian yang kedua, ya, si ayah boleh rujuk dari pemberian kalau pemberian tersebut atau sebagian mensyaratkan kalau pemberian tersebut tidak ada tambahan ya yang bersambung di dalamnya. Dia tambahan bersambung di mana? Di dalamnya. Iya. Nah, dan tambahan yang bersambung di dalamnya ini dilihat keadaannya. Dilihat keadaannya. Ada yang bisa dimaklumi ya pisah darinya, dan ada yang dia tidak terkait atau dia tidak terkait dengan apa yang diberikan tersebut. Saya beri contoh misalnya, seorang anak dia beri kambing kepada anaknya. Ya, jelas ya? Kambingnya menjadi gemuk. Tadinya cuma 5 kilo atau tadinya kambingnya cuma 10 kilo, setelah diberi kepada anaknya menjadi 20 kilo. Ya, begitu diambil lagi kambingnya, boleh atau tidak? Jawabannya boleh saja, tapi ini sudah 20 kilo timbangannya. Ya, mau dipisah kambingnya menjadi 2 kan tidak bisa. Iya kan? Ya, maka ini tetap kembali kepada ayah. Kalau memang keadaannya seperti itu. Kecuali kalau dalam keadaan kecuali kalau dia mau jual kambing tersebut, maka dia lihat harganya kalau 10 kilo berapa. Ya. Jadi kalau misalnya ada kelebihan daripada itu, maka dia berikan kepada anaknya. Karena itu dia yang membuatnya menjadi apa? Menjadi gemuk. Sama kalau dia berikan mobil kepada anaknya misalnya. Mobil itu harganya, anggaplah harganya 100 juta.
Ya, tiba-tiba terjadi suatu lain hal, ya mobil itu berubah harganya menjadi 150 juta. Ya, maka si ayah ketika menjualnya diambil 100 juta, 50-nya dikembalikan ke siapa? Kepada anaknya. Jelas? Tapi kalau pemberian ayah tersebut kaitannya dengan sesuatu, ya pengetahuan, misalnya anaknya diberi biaya untuk dia kursus misalnya, bukan dalam hal yang khusus, ya kursus bagi kelebihan saja, pemberian dari ayah, ya dia sudah punya ilmu di situ. Ya, bagaimana mungkin ayahnya rujuk, ilmunya tidak mungkin dikeluarkan dari otaknya, kan begitu. Ya, makanya seperti ini sudah dianggap apa? Hal yang tidak bisa lagi rujuk darinya. Kemudian, ya, syarat yang ketiga, kalau ayah ingin rujuk dari hadiah, dari pemberian, ini apabila pemberian yang diberikan kepada anak itu masih ada di dalam kepemilikan si anak. Ya, masih ada di dalam kepemilikan apa? Si anak. Ya, tapi kalau si anak sudah memberikan kepada orang lain, sudah dia jual atau sudah dia wakafkan, sudah dihadiahkan lagi kepada orang lain, maka ini tidak bisa apa? Tidak bisa kembali lagi. Ya. Nah, kemudian disyaratkan juga oleh para ulama, dia boleh rujuk dalam pemberian itu kalau tidak diprovokasi oleh anaknya yang lain. Iya. Jelas ya? Baik, ini pemberian yang dimaksud mungkin di sini, ini hanya yang kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan sesuatu yang merupakan nafkah. Tapi kalau dia pemberian bermana apa yang kita sebutkan tadi dari hibah, ya asalnya memang harus adil antara apa? Antara anak-anaknya. Maka seorang ayah yang sudah terlanjur memberi hibah kepada anaknya, ya anak yang lainnya tidak dia apa? Tidak dia berikan. Maka ayah ini diberikan beberapa pilihan. Pilihan yang pertama, dia rujuk dari apa? Dari hibahnya. Pilihan yang pertama. Ya. Pilihan yang kedua, dia memberikan seluruh anak-anaknya semisal dengan itu. Ya, pilihan yang kedua dia apa? Dia memberikan anak-anaknya seluruh dari apa? Hal tersebut. Nah, itu saja. Ya. Dan tidak boleh misalnya di sini dikatakan si ayah, ya, kemudian dia meminta persetujuan saudara-saudaranya yang lain, memaksa saudara-saudaranya yang lain untuk apa? Untuk setuju. Ya. Kecuali kalau saudara-saudaranya yang lain yang mengusulkan kepada ayahnya untuk memberi, lalu ayah memberi, maka ini lain lagi apa? Masalahnya. Ada bentuk tabarruk dari saudara-saudaranya di situ. Ada bentuk pemberian dari saudara-saudaranya untuk salah seorang di antara mereka. Baik, kemudian terakhir di sini selesai sudah ya pembahasan hadiah. Kemudian berikutnya kata Syukani rahimahullah, Kitabul Hibah. Ya, ini kitab berkaitan dengan masalah apa? Masalah hibah. Ya, hibah kata Syukani rahimahullah, ya, in kanat bi ghairi iwadin falaha hukmul hadiyah fi jami'i masalah. Kalau dia hibah pemberian itu hibah tanpa ada bayaran, tanpa ada imbalan, maka hukumnya sama dengan hukum hadiah pada seluruh yang telah lalu. Jadi ini definisi hibah, dan Imam Syaukani memandang bahwa hibah ini itu sama dengan apa? Sama dengan hadiah. Sama dengan hadiah. Nah, iya. Beliau katakan di dalam syarah bahwa hadiah dan hibah itu ya adalah secara bahasa dan secara syariat adalah sama. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Tidak ada perbedaan antara apa? Antara keduanya. Nah, kemudian kata beliau, wa in kanat bi iwadin fa huwa bai'un wa lahu hukmuhu. Kalau hibah tersebut, pemberian tersebut dengan imbalan, maka dia adalah jual beli, transaksi jual beli. Dan hukumnya adalah hukum apa? Hukum jual beli. Ya, maka dilihat aja transaksinya bagaimana. Imbalannya apa? Ya, nanti akan masuk ke dalam hukum-hukum jual beli yang telah kita sebutkan. Nah, jelas ya, ini perbedaan antara hibah dan jual beli. Baik. Jadi hibah dia sama dengan hadiah, tidak ada iwab. Kalau jual beli, maka dia adalah apa? Ada imbalannya. Kemudian yang ketiga tentang masalah umrah dan rukbah. Kata beliau, wal umrah wal rukbah tujibanil milka lil mu'mar wal murqab wa yaqibihi min ba'dihi la ruju'a fihima. Ya, ini ketetapan dari Imam Syaukani tentang masalah umrah dan rukbah. Ya, al-umrah itu ya artinya al-umrah itu artinya adalah
orang yang diberi pemberian. Ya, jadi ini di masa dahulu, di masa jahiliyah, orang-orang berkata, misalnya seorang memberikan rumahnya, dia katakan ini rumah, ya, adalah milik engkau, ya, adalah engkau berhak untuk tinggal di sini sepanjang engkau apa? Sepanjang saya masih hidup, engkau masih berhak untuk apa? Tinggal di situ. Ya. Atau dia berkata, ini rumah adalah sepanjang umurmu dan hidupmu engkau tinggal di situ. Ini dikatakan apa? Ya, umrah. Ya, kemudian ar-rukbah, ya. Nah, ar-rukbah juga seperti itu, ya, mirip. Dia berkata bahwa ini pemberian, ya. Nah, pemberian. Kalau pemberian ini, ya, kalau ini pemberian, kamu tetap gunakan dan manfaatkan, ya. Kalau saya duluan mati, maka dia adalah untuk engkau dan untuk keturunanmu. Jelas ya? Tapi kalau engkau yang duluan mati, maka dia kembali kepada siapa? Kepada saya. Kembali kepada saya. Nah, ini yang disebut dengan nama ar-rukbah. Dan umrah dan ar-rukbah ini, ya, diterangkan tentang kepemilikannya di dalam hadits Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Al-umrah mirathun bi ahlihi. Ya, jaizah. Nah, dan di dalam hadits Jabir, baik, al-umrah itu adalah miras adalah warisan bagi pemiliknya. Itu adalah hal yang boleh. Dan dalam hadits Jabir riwayat Bukhari dan Muslim, ya, Nabi SAW bersabda, "Man a'mara umrah fahiya lilladhi u'mira hayyan wa mayyitan wa li'aqibihi." Siapa yang diberikan kepada sebuah umrah, maka itu untuk orang yang diberikan kepadanya dalam keadaan hidup dan dalam keadaan mati, dan untuk apa? Untuk keturunannya. Untuk keturunannya. Ya. Dan untuk al-uqbah, ya, untuk ar-rukbah, untuk ar-rukbah itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berkata di dalam sebagian riwayat, ada konteks yang lebih bagus daripada ini, ya, di riwayat Bukhari dan Muslim. Cuma tidak disebutkan oleh Syaukani di sini. Baik. Jadi maksudnya dari sisi pendalilan, ini adalah hal yang tetap bagi al-umrah dan ar-rukbah ini. Al-umrah dan ar-rukbah, siapa yang telah diberikan kepadanya, maka itu sudah menjadi miliknya. Dan al-umrah dan ar-rukbah ini masuk disebutkan di dalam Kitabul Hibat, sebab ini memang dia adalah bentuk dari hibah. Bentuk dari apa? Dari hibah, dari pemberian. Nah, selesai sudah ya berkaitan dengan masalah al-umrah wa rukbah. Kemudian Syaukani berkata, la ruju'a fihima, tidak rujuk padanya. Sebab hibah telah berlalu bersama kita bahwa dia adalah apa? Pemberian yang tidak ada apa? Rujuk di dalamnya, tidak ada rujuk di dalamnya. Baik. Ya, kemudian berikutnya kata Syaukani rahimahullahu taala, Kitabul Aiman. Kitab yang berkaitan dengan masalah apa? Masalah sumpah. Ya. Al-Aiman jama dari apa? Dari al-yamin. Jama dari al-yamin. Al-yamin secara bahasa dia kadang bermakna tangan kanan. Ya, kadang bermakna sumpah. Ya, dan kadang ibarat dari hal yang menunjukkan kekuatan. Itu secara bahasa. Dan secara istilah, al-yamin adalah tauqidu hukmin bidhikri mu'azzamin ala wajhin makhsus. Ya. Ya. Ini definisi disebut di sebagian buku ya. Mungkin kalau kita ingin lebih selamatnya, tauqidu hukmin bidhikri ismillahi atau sifatihi ala wajhin makhsus. Dia adalah mentaukid hukum. Ya. Al-yamin adalah mentaukid hukum bidikri mu'azzam, dengan menyebutkan siapa yang diagungkan. Ya. Itu yamin ya. Jadi yamin ada bersumpah dengan nama Allah dan ada bersumpah dengan apa? Selain nama Allah. Ya, dan tentunya bagi seorang muslim dia hanya bersumpah dengan apa? Dengan nama Allah, akan diterangkan. Ala wajhin makhsus, di atas bentuk yang khusus.
Jadi dia mentaukid, memastikan hukumnya dengan menyebutkan siapa yang diagungkan dengan bentuk yang khusus. Baik. Nah, al-iman, sumpah ini hal yang ada syariatnya di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran kita diperintah wahfadhu aimanakum. Pelihara apa? Sumpah-sumpah kalian. Jadi terangkan tentang memelihara sumpah. Ya. Nah, ada ayat-ayat yang lain tentang masalah syariat menjaga sumpah ini. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kadang bersumpah, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersumpah dengan nama Allah, dan beliau menganjurkan memberikan ketentuan-ketentuan di dalam hal ini, seperti di dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Siapa yang bersumpah maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah atau dia apa? Dia diam. Dia bersumpah dengan nama Allah atau dia diam. Baik. Jadi ini menunjukkan tentang disyariatkannya adanya syariat sumpah dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang perlu diterangkan di sini bahwa sumpah itu ya sumpah itu hukumnya berbeda-beda. Kadang dia wajib, kadang dia mustahab, kadang dia boleh, kadang dia makruh, dan kadang dia apa? Kadang dia haram. Ya. Kalau dia bersumpah di atas sesuatu yang wajib, maka hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ya. Misalnya dia diminta persaksian untuk membebaskan tuduhan dari seorang muslim yang tidak bersalah misalnya. Ya. Yang dia lihat tidak bersalah. Maka dia bersumpah di atas hal ini, hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ya. Kemudian mustahab. Ada sifatnya mustahab. Jadi kalau sumpahnya dibangun di atas hal yang apa? Hal yang sunnah. Dibangun di atas hal yang sunnah. Kalau dia menganjurkan seorang kepada yang baik, ya kemudian dia sumpah untuk hal tersebut supaya dia termotivasi untuk melakukannya, maka itu adalah baik. Kemudian mubah, ada yang diperbolehkan, ada yang makruh dan ada juga yang apa? Yang haram. Ada yang makruh dan ada yang haram. Yang haram kalau dia bersumpah dengan yamin al-ghamus, dengan sumpah palsu. Ya, kalau makruh dia bersumpah dengan sesuatu yang hal tersebut tidak membawa kebaikan baginya, maka itu hukumnya adalah apa? Adalah makruh. Ya, maka sumpah ini dari sisi hukum dilihat ya kondisi dan keadaannya dengan apa atau apa maksud dia bersumpah dengannya. Nah, dan ayat di dalam Al-Quran dikatakan wahfadhu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Ini kata para ulama penjagaan dalam 3 hal. Penjagaan yang pertama, penjagaan dari awal. Ya, jangan sampai dia bersumpah ya dengan tidak atau bersumpah dengan bentuk yang tidak disyariatkan. Jangan dia bersumpah misalnya dengan selain nama Allah. Jangan bersumpah untuk hal yang haram dan selainnya. Jadi ini makna wahfadhu aimanakum. Dia jaga dirinya, jangan dia bersumpah dengan hal yang apa? Tidak benar. Kemudian yang kedua, dari mana ayat? Dia bersumpah menjaga hal yang di tengah sumpah. Jadi kalau dia bersumpah dengan sesuatu, maka dia jaga dirinya, jangan sampai dia melakukan perbuatan yang melanggar apa? Sumpahnya. Ya. Kemudian yang ketiga, ada keterkaitannya sumpah setelah dia bersumpah. Setelah apa? Dia bersumpah. Jadi kalau setelah dia bersumpah dia batalkan sumpahnya, maka dia wajib untuk apa? Membayar kafarah. Ini dari penjagaan terhadap apa? Sumpah. Nah, akan disebutkan insyaallah tentang hukum-hukum membayar apa? Membayar kafarah. Baik. Kata Syaukani rahimahullahu taala, al-halfu innama yakunu bismillahi aw sifatin lah. Ya, bersumpah itu hanyalah dengan nama Allah atau dengan apa? Sifat Allah. Ya, hadis yang saya bacakan tadi itu jelas. Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Siapa yang bersumpah, hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah atau dia diam. Ya, jadi dia boleh bersumpah dengan nama Allah.
Demikian pula dengan sifat Allah. Sebab Nabi SAW juga bersumpah dengan apa? Dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini dua diperbolehkan. Nama Allah dan apa? Sifatnya. Ya. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh nama yang merupakan nama apa? Nama Allah. Apakah itu nama khusus bagi Allah atau nama yang mungkin sebagian makhluk bernama dengannya. Jelas ya? Demikian pula sifatnya, seluruh sifat Allah. Apakah sifat fi'li atau sifat apa? Sifat dzatiyah. Baik. Ya, adapun bersumpah dengan Al-Qur'an, kalau yang dia maksudkan dengan bersumpah dengan Al-Qur'an, bersumpah dengan sifat Allah, sebab Al-Qur'an adalah kalam Allah, maka ini adalah apa? Adalah benar. Ya, sumpah yang seperti ini adalah benar. Jelas ya? Tapi kalau dia bersumpah dengan Al-Quran, maksudnya bersumpah dengan mushaf, ya dengan kertas, maka ini dia artinya bersumpah dengan apa? Dengan makhluk. Nah, baik. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, wa yahrum al-halfu bighairi dzalik. Dan tidak boleh seorang itu bersumpah dengan selain daripada itu. Ya, jadi tidak boleh seorang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jelas? Ya. Bersumpah itu ada beberapa bentuk. Ada yang disebut dengan nama lagul yamin, sumpah yang sia-sia. Ya, ini adalah sumpah yang berjalan di lisan manusia dan dia tidak memaksudkan dengannya apa? Tidak memaksudkan dengannya sumpah. Kalau sumpah yang seperti ini tidak ada kafaranya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yu'akhidukumullahu bil lagwi fi aimanikum. Allah tidak menyiksa kalian karena adanya lagu sia-sia di dalam sumpah kalian. Nah, jelas ya? Itulah ucapan seorang ya tidak demi Allah, ya. Bahkan benar seperti itu demi Allah. Ya, jelas dia berkata seperti itu pada kondisi yang sedang terjadi sekarang, ya. Hal yang berjalan saja di lisan mereka untuk menguatkan apa? Menguatkan sebuah perkara. Jelas ya? Maka ini yang seperti ini tidak ada kafaranya dan dia disebut lagu al-yamin. Nah, kemudian berikutnya ya, jadi jenis sumpah yang kedua adalah al-yaminul ghamus. Ada sumpah yang apa? Sumpah palsu. Ini akan diterangkan oleh Syaukani tentang sumpah palsu. Ya, walaupun sumpah lagu juga akan diterangkan. Dan al-lagu ini apa? Yamin ghamus ini, sumpah palsu ini adalah dosa dari dosa-dosa besar. Dosa dari dari dosa-dosa besar. Dan berbeda pendapat di kalangan para ulama apakah ada kafarahnya atau tidak. Dan yang benarnya ada kafarah bagi sumpah palsu, yang membayar kafarah. Nah, yang ketiga adalah inilah yang disebut dengan yamin al-mukaffirah. Ada sumpah yang bisa digugurkan. Ya, ini yang dibahas sebenarnya di pembahasan apa? Di pembahasan al-iman ini yang ingin diterangkan bagaimana maksud saya ini yang dibahas kalau dikaitkan dengan masalah kafarah secara asal. Sebab dia adalah sumpah yang digugurkan apabila seorang melanggarnya. Ya, dia bentuknya dia bersumpah untuk perkara yang akan datang. Ya, perkara yang akan datang. Dia bersumpah dia lakukan atau tidak lakukan. Jelas ya? Ini al-yamin al-mukaffirah. Nah, sumpah yang digugurkan. Baik. Dan sumpah yang mukaffirah ini dia bayar kafarah. Dia membayar kafarah kalau terpenuhi padanya syarat-syarat. Ya, ada syarat-syarat wajibnya membayar kafarah pada sumpah yang seperti ini. Sumpah al-mukaffirah. Syarat yang pertama, orang yang mengucapkan sumpah itu adalah orang yang waras. Syarat yang kedua dia adalah balik. Syarat yang ketiga dia muslim. Syarat yang keempat dia melakukannya dengan pilihan dirinya sendiri, tidak terpaksa. Tidak terpaksa. Nah, ya, adapun kalau dia terpaksa, maka dia tidak membayar kafarah. Kemudian yang kelima, dia mengingat. Syarat yang kelima dia melakukannya dalam keadaan ingat, tidak apa? Tidak lupa. Kalau lupa, maka tidak ada hukuman terhadapnya.
Kemudian yang keenam, dia sumpah pada hal yang mungkin terjadi. Kebiasaannya mungkin apa? Terjadi. Ya, sebab kalau tidak mungkin terjadi, itu tidak ada apa? Tidak ada kafaranya. Sebab Nabi SAW bersabda, tidak ada nadar dalam maksiat. La nadara fi ma'siyatillah wala fi ma yamlikuhu ibnu Adam. Tidak ada nadar dalam maksiat dan tidak ada pada apa yang dimiliki oleh apa? Pada apa yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Ya, dan akan datang di pembahasan nadar nanti bahwa nadar dalam masalah kafarah sama dengan apa? Dengan sumpah. Kemudian yang ketujuh, ya. Yang ketujuh, orang yang bersumpah ini telah dia ucapkan sumpahnya. Ya, tapi kalau dia sumpah dalam hatinya saya mencak-mencak marah-marah. Ya. Tapi lisannya diam, maka ini apa? Ya. Tidak terhitung sumpah yang harus dia bayar kafarah kalau dia langgar. Jelas ya? Dalilnya adalah hadits Abi Hurairah riwayat Muslim, "Innallaha tajawaza li ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam tatakallam aw tatahaddath." Sungguhnya Allah mengampuni dari umatku ini apa yang dibisikkan oleh jiwanya sepanjang dia belum berbicara, ya, malam tatakallam aw ta'mal, sebelum dia berbicara atau apa? Dia beramal dengannya. Jelas ya? Jadi kalau dia belum bicara, belum beramal, maka belum apa? Belum ada kewajiban, ya, dia belum kena apa? Kena kafarah dalam sumpahnya, belum dianggap sumpah yang harus dia gugurkan. Baik, kemudian kata beliau, kata Syaukani rahimahullahu taala, "Wa man halafa faqala", ya. Ini sudah kita bahas ya, definisi sumpah, objek sumpah sudah kita terangkan, hukum bersumpah dengan selain nama Allah sudah kita terangkan, memberikan perkecualian dengan di dalam sumpah. Ini pembahasan yang keempat. "Man halafa faqala insyaallah faqad istathna wa la hinsa alaihi." Siapa yang bersumpah terus dia berkata insyaallah, maka dia telah memberikan perkecualian dan ini tidak ada hins terhadapnya. Maksudnya kalau dia langgar, dia tidak dianggap orang yang melanggar sumpah, tidak membayar kafarah. Sebab dia apa? Berkata insyaallah. Dan insyaallah ini apa? Perkecualian. Sebab dia katakan insyaallah kalau Allah apa? Menghendakinya, kan begitu. Nah, baik. Maka istitsna ini sabit, ya, adalah hal yang dengannya diperkecualikan, ya, dengannya sumpah. Ya, di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan Nasai dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnu Hibban, haditsnya juga dikuatkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa faqala insyaallah lam yahnath." Siapa yang bersumpah lalu dia berkata insyaallah, maka tidak apa-apa. Ya, dan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, di mana Nabi Sulaiman berkata, "La atufanna al-lailata ala 70 imra'ah." Pakai lam di depannya, la atufanna, itu didahului dengan sumpah, tidak disebut. Sungguh saya akan tawaf di malam ini untuk mendatangi 70 orang istriku. Ya, jadi beliau ingin apa? Mendatangi 70 orang istri beliau di dalam satu malam. Ya. Dan beliau menginginkan setiap dari istrinya ini nanti melahirkan seorang laki-laki penunggang kuda di jalan Allah. Ya, tapi Nabi Sulaiman tidak membaca apa? Insyaallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau qala insyaallah lam yahnath." Andai kata dia berkata insyaallah, maka dia tidak yahnath. Baik, tidak ada masalah di dalam sumpahnya. Baik. Jelas sampai sini? Maka memperkecualikan ini adalah hal yang menyebabkan sumpah itu tidak ada masalah, tidak membayar kafarah kalau dia tidak terwujud apa yang dia sebutkan di dalam sumpah. Tapi para ulama menyebutkan di sini beberapa syarat di dalam istitsna, dalam penggunaan insyaallah. Yang pertama, istitsnanya itu adalah istitsna muttasil, yang bersambung. Ya. Jadi dia bersumpah, ya, demi Allah, ya, saya akan terus, ya, menjaga anak ini, misalnya. Dia sebut ya, anak orang, saya akan menjaga anak ini. Setelah itu dia katakan insyaallah, langsung bersambung insyaallah. Jelas? Makin insya. Tapi kalau dia katakan, ya, demi Allah saya tiap hari akan menyumbang, ya, misalnya 100.000, dia sudah bersumpah seperti itu. Jelas ya? Ya. Setelah malam harinya dia pikir-pikir, ini kalau saya 100.000 tiap hari, wah, bisa gawat juga saya. Ya, besoknya dia berkata insyaallah. Ya. Ini boleh atau tidak? Ini jawabannya tidak boleh, sebab sudah apa? Sudah terputus. Ya. Baik, kemudian yang kedua,
Syarat yang kedua disyaratkan oleh para ulama bahwa istitsna dan yang mengistitsnanya, ya, istitsna dan kalam yang dia sumpahkan dan perkecualiannya itu semuanya berasal dari satu pembicara. Satu apa? Satu pembicara. Ya, jadi kalau dia berkata, demi Allah saya akan berinfak setiap hari 100.000. Jelas ya? Ya. Terus ada kawannya di sampingnya, dia berkata insya Allah. Ya, jadi kawannya yang berkata apa? Insya Allah. Maka ini tidak syah. Jelas ya? Sebab bukan dari dia. Ya. Maka harus dia mengatakan. Ya. Insya Allahnya dari apa? Dari dia. Baik. Kemudian syarat yang ketiga disyaratkan. Ya. Syarat yang ketiga disyaratkan orang yang bersumpah itu mengucapkan perkecualiannya, istitsnanya. Ya, jadi dia yang berkata demi Allah saya akan berinfak 100.000 tiap hari. Ya. Insya Allahnya di mana? Di dalam hati. Ya. Atau ya sudah dimaklumi lah saya insya Allah. Ya. Ini tidak benar. Harus dia apa? Harus dia ucapkan. Ya. Nah, dan sudah berlalu saya sebutkan dalil ya tentang pentingnya ucapan di dalam hal-hal yang seperti ini. Kemudian yang keempat, ya, kalau dia bersumpah akan sesuatu, maka apakah ya, apa dia memperkecualikan seluruhnya, ya, atau harus diperkecualikan sebagiannya saja? Misalnya dia berkata, demi Allah, saya akan menginfakkan seluruh hartaku, misalnya, seluruh hartaku, kecuali 100 juta. Ya, harta dia cuma 100 juta. Ya, jelas ya? Maka dia perkecualikan di sini apa? 100 juta. Maka ini perkecualian batil, tidak ada. Sebab apa bedanya? Ya. Apa yang diperkecualikan? Tidak ada berarti. Jelas ya? Nah, kalau dia perkecualikan sebagian, itu tidak ada masalah. Misalnya, demi Allah saya akan infakkan hartaku kecuali 1/3, misalnya. Ya, kecuali 1/3 tidak ada masalah. Sebab ini kurang dari 1/2. Ya, dan dalam Al-Quran dikatakan kumil laila illa qalila. Nah, kalau lebih dari 1/2 boleh atau tidak? Ini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Kalau lebih dari 1/2, ya. Misalnya dia perkecualikan kecuali 1/2, ya, atau kecuali 3/4. Nah, apakah yang diperbolehkan? Ini letak silam di kalangan silam pendapat di kalangan para ulama. Ya Allah alam, kalau lebih dari 1/2 juga itu boleh saja. Yang penting jangan semuanya. Ya baik, supaya jelas ada perkecualian dan ada yang diperkecualikan darinya. Jelasnya ada suatu, kemudian ada yang diperkecualikan supaya nampak dua hal, mustasna dan mustasna minhu. Ya. Baik. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, "Wa man halafa ala syai'in fara'a ghairahu khairan minhu falyati alladhi huwa khair wal yukaffir an yaminihi." Siapa yang bersumpah atas sesuatu lalu dia melihat selain dari sesuatu itu lebih baik darinya, hendaknya dia datangi yang lebih baik dan dia bayar kafarah terhadap apa? Terhadap sumpahnya. Ini sekarang sudah ada orang yang bersumpah. Dia bersumpah demi Allah, saya tidak akan datang ke tempat itu lagi. Ya. Jelas ya? Ke tempat itu lagi. Dia sebut tempat orang. Karena dia pernah datang ke sana, mungkin ada hal yang dia dapatkan tidak menyenangkannya dan dianggap tidak ada manfaatnya lagi dia ke sana, maka dia bersumpah tidak akan datang lagi. Jelas? Ternyata ya, suatu saat dia melihat dari kemaslahatan dia harus datang ke sana. Jelas? Maka di sini tuntunannya, kalau dia sudah bersumpah tentang sesuatu, ternyata ada yang lebih baik daripada itu, dia datangnya lebih baik dan sumpahnya dia apa? Dia bayar kafarah. Dan ini berdasarkan sejumlah hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ada dalam hadis Abdurrahman bin Samurah, ada dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari, dan ada pula dalam hadis Abu Hurairah dan selainnya. Nah, di antaranya hadis Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ahliku ala yaminin fa'ara ghairaha khairan minha illa ataitu alladhi huwa khair wa kaffartu an yamini." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah saya bersumpah terhadap sebuah sumpah, fa'ara ghairaha khairan minha, saya melihat selainnya lebih baik daripada apa yang saya sumpahkan, kecuali saya akan datang yang lebih baik itu. Dan saya bayar kafarah untuk apa? Untuk sumpah. Jelas ya? Bayar kafarah untuk sumpah. Jadi kapan dia sudah bersumpah terhadap sebuah perkara mustakbal, ya, kemudian dia gugurkan, dia lihat yang lebih baik, maka hendaknya dia bayar kafarah untuk apa? Untuk sumpahnya. Nah, sama di masa ini ya, sering
Ya, dan ini kadang dimaklumi ya, kita di masa ini diuji ya dengan banyaknya jamaah-jamaah yang mengatasnamakan dirinya apa? Jamaah. Dan mereka ada baiat. Baiat itu adalah apa? Adalah sumpah. Ya, mengambil sumpah setia. Jelas ya? Baiat adalah apa? Sumpah. Maka baiat ini ya, begitu dia tahu bahwa dia salah di situ, di dalam jemaah tersebut, apa yang dilakukan oleh jemaah tersebut adalah salah, ya, dia membaiat bukan pada imam kaum muslimin yang syah, ya, maka dia wajib untuk apa? Melepaskan baiatnya, membayar kafarah untuk apa? Untuk sumpahnya. Maka sumpahnya ini harus dia bayar apa? Bayar kafarah. Maka harus dia datangi yang lebih baik. Dia harus membayar kafarah akan hal tersebut. Baik. Kemudian setelah itu kata Syaukani rahimahullah, sudah kita terangkan ini ya. Kemudian kata beliau, "Wa man ukriha 'alal yamin fa huwa ghairu lazima wa la ya'sam bil hinsi fiha." Siapa yang dipaksa untuk bersumpah, ya, maka itu tidak lazimah terhadapnya, tidak harus terhadapnya. Dalam artian kapan dia langgar, dia tidak apa? Tidak bayar kafarah. Ya, tidak bayar kafarah. Misalnya disumpah, dipaksa, kamu bersumpah, tidak akan ke sini lagi. Ya. Tidak akan ke sini lagi. Kalau kamu tidak bersumpah, maka kami pukuli misalnya. Ya. Dia nggak bisa lepas, sudah. Akhirnya dia bersumpah apa? Ya, demi Allah saya tidak akan ke sini. Maka ini sumpahnya apa? Ya. Tidak berarti baginya, tidak lazimah, bukan hal yang diwajibkan dia bayar kafarah kalau dia langgar. Sebab asalnya dia terpaksa, dan orang yang terpaksa itu adalah orang yang dimaafkan. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dengan keimanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi." Diangkat dari umatku kesalahan dan kelupaan dan apa yang dipaksakan terhadap apa? Mereka. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ya. Wal yaminul ghamus hiya allati ya'lamu al-halifu kadibaha. Ya, ini tentang sumpah palsu. Sudah kita terangkan ya, sumpah palsu itu. Dia adalah dosa besar. Yaminul ghamus, sumpah palsu, dia adalah sumpah yang di mana orang yang bersumpah dia tahu bahwa dia dusta di dalam hal itu. Nah, dan ini ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, rahimahullah, dari Ibnu Umar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditanya tentang dosa besar, maka beliau sebutkan wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu, salah satu yang disebutkan. Maka orang itu bertanya, ya, wa mal yaminul ghamus, apakah sumpah palsu itu? Kata beliau, allati yaqtati'u biha malam ri'in muslim wa huwa fiha kadhib. Dia adalah sumpah yang seorang bersumpah dengannya hanya untuk merampas harta seorang muslim dan dia dusta dalam hal itu. Dia apa? Dusta dalam hal itu. Ini yamin al-ghamus dan dia adalah apa? Dosa besar. Nah, dan siapa yang bersumpah dengan seperti ini telah kita sebutkan bahwa pendapat jumhurul ulama dia dihitung sebagai apa? Dia wajib membayar kafarah. Ya, dia sudah dusta, ya. Kemudian dia wajib untuk membayar kafarah akan hal ini. Kemudian berikutnya kata beliau wala mu'akhadata bil lagwi. Ya, dan tidak ada dosa di dalam apa? Di dalam al-lagwu, ya. Sumpah yang sia-sia. Dan ini telah kita sebutkan ya. Telah kita sebutkan di pembahasan sebelumnya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yu'akhidukumullahu bil lagwi fi aymanikum." Allah tidak menyiksa kalian karena sumpah atau sia-sia di dalam sumpah kalian. Nah, itulah tadi ucapan seorang lelaki di rumahnya, dia berkata, "Kalla wallah, bala wallah." Tidak, sekali-sekali demi Allah. Ya, bahkan memang seperti itu demi Allah. Dia sebutkan. Dia tidak maksudkan dengannya sumpah, ucapan yang berjalan di lisannya, dia maksudkan dengannya apa? Menekankan sebuah perkara. Itu lagu fil aiman, dan ini tidak ada kafarah terhadapnya. Nah, jelas. Kemudian kata Syekh, wa min haqqil muslim, kata Syaukani, dari hak seorang muslim alal muslim ibraru qasamihi. Dari hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, dia wajib untuk menjaga sumpah saudaranya. Nah, dan ini ada di dalam sebagian riwayat, ya, di dalam as-sahih yang menunjukkan tentang hal ini. Nah, bahwa itu adalah hak seorang muslim di atas muslim yang lainnya.
Jadi kalau saudaranya bersumpah terhadap saudaranya, ya saya bersumpah, ya demi Allah, ya misalnya demi Allah kamu makan bersama saya, ya jelas ya, kamu makan bersama saya, maka hendaknya dia jaga sumpah saudaranya, jelas ya, misalnya dia jaga sumpah apa saudaranya, dihormati untuk hal tersebut. Nah, baik, supaya saudaranya itu tidak jatuh dalam apa, dalam hins terhadap sumpahnya. Baik. Kemudian berikutnya, ya, kata Syaukani rahimahullah, wa kaffaratul yamin hiya ma dzakarahu Allah fi kitabihil aziz. Dan kafarah sumpah itu adalah apa yang Allah sebutkan di dalam kitabnya yang agung. Ya, jadi ini tentang ketentuan membayar kafarah sumpah. Jadi siapa yang sumpah, yang bersumpah, tadi kita sebutkan membayar apa? Membayar kafarah. Dan orang yang bayar kafarah itu ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya. Telah kita sebutkan tadi berapa syarat? Berapa syarat tadi dari syarat wajib membayar kafarah? Ada 7 syarat. Baik. Ya. Kafarah ini diterangkan di dalam Al-Quran. Ayatnya di surah Al-Maidah ayat 85. Surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 85. Nah, la yu'akhidukumullahu bil-lagwi fi aymanikum. Ya. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa kalian karena lagu sia-sia dalam sumpah. Akan tetapi kalian dimuakhadah, dihitung dengan apa yang kalian ikat di dalam sumpah itu. Ya, maksudnya sumpah yang telah kalian pastikan. Maka kalau kalian sudah pasti bersumpah lalu membatalkannya, maka kafaratuhu, maka kalian membayar kafarah. Apa kafarahnya? Yata'amu asyrati masakin. Ya, yata'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Ya, faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Ya, jadi ini ayat di surah apa? Al-Maidah. Nah, jadi kafarahnya adalah kalian memberi makan 10 orang miskin. 10 orang miskin, kafarah yang pertama. 10 orang miskin. Ya. Dari pertengahan apa yang kalian makan. Jadi kalau dia makan misalnya beras 10.000, ada 15.000, ada 20.000, diambil apa? Pertengahannya yang 15.000. Jelas ya? Ya. Tapi kalau dia yang kasihan 20.000, makanya lebih apa? Ya, lebih afdal tentunya. Baik, diberi makan 10 orang miskin, atau dia beri pakaian 10 orang miskin. Diberi makan atau diberi apa? Pakaian. Diberikan pakaian. Yang namanya pakaian adalah apa yang syah dengannya dipakai apa? Ya, berpakaian. Nah, diberikan pakaian 10 orang miskin. Jelas? Ya. Demikian pula makan. Makan itu adalah apa yang syah dianggap sebagai apa? Makanan. Ya, dan bisa dia makan dengannya. Nah, sudah berlalu ya ketentuan-ketentuan di dalam kafarah yang lainnya. Ya. Kalau diukur dengan itu lebih bagus, lebih selamat dari silang pendapat di kalangan para ulama di dalam masalah. Nah, jelas ya? Jadi batasannya 1 sok kalau makanan. Dia beri makan 10 orang miskin, atau dia beri pakaian 10 orang miskin, atau tahrir raqabah, atau dia bebaskan seorang apa? Seorang budak. 3 hal ini dipilih. Alternatif. Ya. Berbeda dengan kafarah di sumpah, dihar, di puasa. Ini harus apa? Milih secara apa? Berurut. Kalau enggak, kalau ini tidak. Ini apa? Ya, dipilih 3 ini. Kalau tidak, salah satu dari 3 ini tidak mampu, baru datang pilihan berikutnya. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Siapa yang tidak mampu, maka dia berpuasa apa? 3 hari. 3 hari di sini apakah 3 hari kapan saja atau harus 3 hari berturut-turut? Ini 2 pendapat di kalangan para ulama. Tapi telah syah dengan sanad yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau membaca ayat ini dan beliau katakan, ya, dalam bacaannya fasiyamu salasati ayyam mutatabi'at. Ya, puasa 3 hari berturut-turut. Jelas ya? Dan bacaan Ibnu Mas'ud ini hujjah dalam hal ini. Punya hukum apa? Hukum marfu' yang menunjukkan bahwa dia harus puasa 3 hari berturut-turut. Ya, jelas sampai sini ya? Baik, ini yang terkait dengan masalah membayar kafarah. Ya wallahu taala alam. Baik. Sebentar malam insyaallah taala kita lanjutkan kitab An-Nadar. Ya, tentang masalah nazar. Ya.
Baik, sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.